Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan, kelapangan, kemudahan, segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Bayan yang berbahagia ini. Tak lupa juga selawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita selaku umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan peradaban. Insya Allah kita akan mendapat syafaatnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Aceh Tengah, Bapak Dandim 0106 Aceh Tengah Benar Meriah. Yang saya hormati Bapak Camat, Tahu Terusur Pimpinan Kecamatan, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil. Yang kami hormati Bapak Kadis Syariat Islam, Bapak Kamat Kesra, Bapak Mukim, Bapak Rujul, Betul, Ketua Panitia, ibu-ibu, ama-ama, ibu-ibu, seluruh ini sehingga berkesempatan hadir. Pada saat ini seharusnya Bapak Bupati hadir, namun karena beliau menerima tamu juga ada dari Amerika, Somoga, dari bagi yang berkaitan dengan perdagangan kopi. Jadi beliau menugaskan saya untuk hadir di tengah bapak-bapak yang berkaitan dengan pembangunan masjid ini. Oleh sebab itu beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat kepada kita semua dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Arya Mangku, Idengku, seluruh ini, kami sangat berbangga hati dan bersenang hati bahwa kami diberi kesempatan diundang untuk menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Bayan di Simpang 3 Uning di Kecamatan Telinga ini. Ini adalah suatu wujud, suatu kemauan kita di dalam pembangunan spiritual, di dalam pembangunan kerohanian kita, yang selama ini mungkin kita sudah membangun segala aspek kehidupan, baik itu rumah sekolah, baik itu jalan, baik rumah sendiri, baik membangun masa depan, insya Allah juga sudah kita laksanakan. Namun rumah Allah, tempat kita bersimpuh, tempat kita meminta, tempat kita berdoa kepada Allah, ini yang mungkin belum sesempurna mungkin kita lakukan. Tetapi saya yakin dan percaya pada hari ini adalah hari Jumat, penutup tahun 1435 Hijriah. Insya Allah besok kita akan memasuki 1 Muharram 1436 Hijriah. Penutup tahun kita meletakkan batu pertama pembangunan masjid ini. Ini saya kira adalah suatu hal yang luar biasa. Besok kita akan membangun semangat baru. Besok kita akan membangun langkah baru. Saya yakin dengan kebersamaan, saya yakin dengan komitmen kita, saya yakin dengan pembangunan dan kemauan spiritual kita. Masjid yang ukuran 10, kalau tidak salah tadi, kali dengan 12 kali 15. Saya kira tidak terlalu sulit, tidak terlalu rumit. Yang penting ada semangat kita, yang penting ada komitmen kita, yang penting ada kemauan kita. Kalau ini sudah kita kedepankan, kalau ini sudah kita mau, insya Allah ini akan terbangun. Nah, membangun sesuatu itu tidak seperti menggigit cabai. Membangun sesuatu itu tidak seperti membalik telapak tangan. Kalaulah bisa saya mengambil contoh, Masjid Raya saja dibangun sewaktu saya kelas 3 SD. Tapi sampai saat ini tidak pernah selesai pembangunannya itu. Sudah puluhan tahun. Apalagi masjid yang seperti ini. Mungkin nanti kita lakukan langkah-langkah.
kita laksanakan pendekatan-pendekatan. Tadi ketua panitia sudah mengatakan, bupati sudah memberikan bantuan, DPRK sudah memberi bantuan. Kalaulah saya bisa mengatakan saat ini itulah rezeki, baru itu rezeki kita. Besok lusa kita tidak tahu. Langkah rezeki pertemuan maut itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Allah Subhanahu yang Maha Tahu. Insya Allah mungkin besok di desa Simpang Tiga Nenda Giok kita ketemukan 2 ton. Kenapa enggak ini kita baru yang megah begitu? Nah, ini jadi kita tidak tahu persis apa yang tersembunyi di negeri ini. Kita mudah-mudahan. Tapi yang penting kalaupun kita ketemu Giok 2 ton, tetapi niat kita tidak membangun masjid, ya sama dengan 0 juga. Nah, tapi kalau ini pun tidak ada apapun, tapi niat kita sudah mau, saya kira ini akan bisa kita laksanakan bersama-sama. Oleh sebab itu, tidak usah khawatir, tidak usah ragu, ini terus kita lakukan. Kemudian tadi Bapak Camat juga menyampaikan tentang gambaran umum wilayah Lingga ini. Tadi Bapak Kapolres juga menanyakan kepada kami bagaimana ini, bahwa Lingga ini yang dikatakan dari legenda rakyat, bahwa asal Lingga awal serba. Kalau bisa kita bilang Pak, awal dengan asal, asal dengan awal. Ini yang masih kalau kita cari sepadan katanya ya sama-sama aja. Jadi Lingga inilah sejarah konon cerita bahwa beberapa kerajaan Aceh itu adalah berasal dari Lingga. Walaupun Saleh dan sebagai skandal muda, konon cerita ini. Oleh sebab itu saya secara pribadi penasaran terus Pak, bagaimana kita membuktikan bahwa Raja Lingga ini adalah dia paling tua di Aceh ini. Beberapa waktu yang lalu kita ketemukan kerangka manusia di Ceruk Mendali. Di situ, tolong menurut keterangannya, menurut karbon yang mereka lakukan dari arkeologi, itu usia manusia yang berada di Gayo ini adalah lebih kurang 4.500 tahun yang lalu. Itu kata penelitian. Nah, jadi oleh sebab itu kita perlu penelitian terus menerus. Kemudian melihat pemekaran, melihat kondisi Lingga ini yang demikian luas. Saya hitung dari ujung ke ujung ke Isyak itu sampai dengan 70 km. Jadi tidak ada alternatif lain. Ini saya mohon dukungan doa Arya Mangtua di Minggu BWN. Insya Allah kami dengan beberapa tokoh yang ada di sini, dengan Pak Bupati dan dengan Dewan, kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, tapi Arya Mangku, ampun Sisalahu, kita harus mekarkan Lingga ini menjadi 2 kecamatan. Itu konsekuensi apapun. Insya Allah kita akan nanti melakukan ini adalah di Owak. Jadi tidak ada unsur sedikit pun bahwa kita mekarkan ini untuk memilah-milah sana anak kandungnya anak kiri, tidak. Ini untuk menyangkut pemekaran, untuk menyangkut pelayanan. Saya cukup sedih kalau melihat orang yang ada di Jamat, dia mau ngurus KTP dengan begitu jauh sampai ke Isak. Apa yang mau mereka lakukan? Kita sekarang sudah bangun, tahun ini kita bangun puskesmas di Ketapang. Sekolah juga sudah ada. Tetapi supaya lebih cepat. Ini Pak Camat ya, Pak Kapolsek, Pak Ramil. Bukan dalam arti kata kita mau mengabaikan yang di Isak sendiri, bukan itu maksud kita. Kemudian pada saat ini kita juga harus membangun jalan dari Bintang sampai ke Reruang. Kenapa ini harus kita lakukan? Secara teritorial wilayah kita ini dalam pegunungan. Kalau terjadi longsor lah di Burlintang, kita harus pakai alternatif Jagong. Kalaulah terjadi juga Jagong hal yang paling buruk untuk itu, maka Lingga ini akan terisolir. Oleh sebab itu kita harus buka semua akses di sini supaya ini menjadi berkembang. Bukan ada maksud-maksud lain. Kalau ini kita mah pembangunan, kita bawa pembangunan, kemudian masyarakat di sini tersingkirkan. Lillahi ta'ala, bukan itu yang kita maksud. Tetapi bagaimana supaya ini bisa bangkit, supaya bisa berlari Aceh Tengah ini. Tapi kalau saya dengan Pak Nas, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Sekadi Syariat Islam, dengan Pak Camat, hanya kami 10 orang, tidak akan bisa untuk melanjutkan pembangunan ini. Percayalah, kalau kita mau tarik dari seluruh Aceh Tengah ini, kita tarik benang mulai dari seluruh, dari Ufuk Timur sampai ke Pama, di Ufuk Barat, kita tarik dari utara, dari Kelumpak Mata sampai ke Jamat, perbatasan PCC.
Jumlah penduduknya sudah 200.000. Kampungnya 359 kampung, camatnya 14. Kalau ini kita kumpul ke Musaralun semua, tidak akan sanggup Musaralun dan Bangku Bangka itu menampung. Oleh sebab itu, mau tidak mau kita harus kali ini. Nah, untuk membekali ini, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, nomor satu kita. Tapi pembangunan spiritual, pembangunan akhlakul karimah, lewat kita bersimpuh di masjid Allah ini yang sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan. Kita bisa lihat dinamika yang berkembang pada saat ini. Kami lagi dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Pak Kajari lagi bincang-bincang apa langkah yang harus kita lakukan untuk membenahi dari segi spiritual, dari segi rohani itu. Jadi oleh sebab itu ini harus kita sikapi. Jadi oleh sebab itu menyangkut dengan pemekaran ini. Jadi jalan-jalan yang kita bangun ini tidak ada maksud apapun. Mungkin kalau dari Ketapang orang mau pergi ke Takeo lewat Bintang, sehingga Serule juga akan bisa lebih tumbuh. Linga juga akan bisa lebih tumbuh. Awal Linga asal Serule. Linga juga akan lebih maju, Serule juga akan lebih maju. Jadi ini yang kita bangun, semua akses, semua ketinguk udara kuas, segala macam kepentingan untuk akses tenang. Jadi oleh sebab itu pembangunan jalan ini juga harus mendapat perhatian kita. Kemudian juga tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Camat, berkaitan dengan Gondorukem, berkaitan dengan Pinus, berkaitan dengan terpenting. Waktu saya sekda dulu, saya berpikir tiap hari terjadi terbakar hutan, apa yang harus saya lakukan? Kemudian Pinus juga terbakar, apa yang harus saya lakukan? Satu ketika datanglah ide dalam pikiran saya bahwa terpenting saya ingin coba dahulu seperti saya masih SD bahwa terpenting Gondorukem dikelola. Saya ajak teman-teman, saya ajak asisten, saya ajak kepala dinas kehutanan untuk kita garap bagi terpenting ini. Dengan catatan kita tetap menggunakan tenaga kerja penduduk setempat. Itu komitmen awal kita di cabang Aceh Tengah ini supaya memanfaatkan ini. Kemudian ada yang lain-lain juga. Ini saya kira Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, tolonglah ini dikoordinasikan dengan yang baik, yang ketertiban, keamanan, wilayah, ini adalah bapak-bapak dari unsur pimpinan kecamatan. Saya kira yang menjadi perlu, supaya jangan ada hal-hal yang tidak penting ini kita merugikan masyarakat. Jadi ini yang perlu saya kira. Kemudian terakhir juga saya ingin sampaikan, saya ada beberapa informasi, bukan saya menakut-nakuti. Kemarin itu saya cerita dengan para ahli geologi, bahwa setiap giok yang diketemukan itu adalah sebagai pendiri. Ada ikutannya yang kita khawatirkan. Ikutan yang kita khawatirkan adalah uranium yang menjadi sumber daripada pembuatan nuklir. Kita tidak tahu ini linga, kita tetap mengatakan linga-linga. Kalau ini memang nanti terbukti, kurasa uranium ini tidak ada Indonesia butuh. Seluruh dunia butuh untuk pembangkit tenaga listrik nuklir. Ini saya kira suatu hal yang sangat luar biasa. Kita tidak tahu ini. Tapi apakah ada atau tidak. Maka saya ingin sosialisasi dengan teman-teman yang ada di sana. Jangan nanti nitrik apa-apa satu lagi yang jangan nanti di kantong-kantong video ternyata ada unsur itu di dalam ikutannya ini. Ya. Kita yang takut Pak Kapolres ke radiasinya. Nanti pada sakit emak dibawa ke dukun udah gerupul-gerupul, oh ini mayo jin, mayo apa. Tahu-tahu rupanya radiasi itu. Nah, kita kan juga harus hati-hati nih. Ini lagi kita coba dengan pertambangan. Ini Pak Camat nanti terbang ya, saya akhirnya itu. Tapi kalau memang ada itu, saya kira linga ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, itu satu kilogram aja mungkin tidak dihitung dengan rupiah, tetapi dihitung dengan dolar. Nah, jadi ini juga menjadi apakah mungkin, ini kan masih penelitian kita. Jadi oleh sebab itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, bahwa kehadiran kita ini tidak hanyalah sebatas pertemuan hari ini. Jadi kebetulan nanti Ketua Panitia Ahmad Ibu Buhari mungkin bisa berkomunikasi dengan saya atau beliau atau siapa. Kehadiran kami di sini, kami akan menyumbangkan dari Pak Kapolres 50 sak semen, dari Pak Dandim 50 sak semen, dari kami 50 sak semen.
Kalau nanti oke, kita siapkan siapa yang datang nanti untuk mengambil ini. Kita sudah koordinasi dengan Kabak Kesra. Jadi ini kami juga sedikit banyak, dan tidak hanya sebatas itu. Kalau saya lihat wajah Pak Ketua Panitia ini seperti agak nggak enak juga. Ya tidak, itu aja, tidak itu aja. Kalau nanti udah 10 lagi naik nanti bata, mungkin kita perlu keramik, naik ini, kita perlu ini. Tapi kalau perlu, saya sarankan untuk membangun ini henti ke nemu. Jangan kata-katanya. Dan saya lihat juga di sini cukup kecil. Ini kan kita ini cincin api Pak, dan ya lintasan gempa. Jangan nanti sewaktu sedikit goyangan dia rubuh. Jadi oleh sebab itu lebih baik kita mengeluarkan modal yang relatif besar, tetapi kelangsungannya bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Daripada kita nanti menggunakan sekecil mungkin, tetapi setelah jadi ini tidak bisa kita manfaatkan selama-lamanya. Jadi kalau ke orang gayu ini, mohon maaf Pak Kapolres Pak Nanding, kata istilah gayu ini, kalau maling jantan sudah terus kamil, pedang kamil syarat kita buruk keluar. Kalau kita mau makan sayur lemak itu mesti kita taruh kelapanya. Jadi tidak bisa hanya begitu saja. Jadi ini juga kalau perlu juga cari satu orang tenaga kimia, nanti unsur bantu nanti ini teman-teman kita yang ada di Takekol untuk mengevaluasi ini. Supaya jangan nanti terjadi seperti yang dibilang Mancung. Datang gempa itu pada roboh semua kan. Setelah kita susurin besi itu adalah dunia mati. Jadi ini perlu dari awalnya kita bakali. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini, walaupun dengan waktu 20 menit. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita letakkan sama-sama, letakkan batu pertama di ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan petunjuk dan hidupnya kepada kita, dan yang kita bangun ini adalah rumah Allah sebagai tempat kita memohon, sebagai tempat kita bersujud, sebagai tempat segala-galanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Berizin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Kena kepala-kepala. Camat ya. Cepat lanjutkan.